V adalah sebuah negara. V dihitung sebagai negara berdasarkan populasi. Mungkin salah satu komunitas terbesar di dunia. Sebuah negara tanpa perbatasan, tanpa paspor, tanpa tentara, namun masih menghubungkan ratusan juta orang ke dalam ekonomi bersama. Dalam beberapa tahun ke depan, dunia akan menyadari satu hal, sebuah negara baru telah muncul. Itu tidak ada di peta, itu ada di blockchain. Dan negara itu memiliki nama, V-Network. Setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar-komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding. Untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan, Yasdar TV saluran V-Network untuk Anda tetap mengudara. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159. Dolly! พวกเรารอ Pi Network, Pioneer, GCV 459 ดอลลาร์ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sihat dan afiat, diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Amin ya robbal alamin. Tidak lupa admin sampaikan, selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh sahabat Yasdar yang menjalankannya. Melalui bulan penuh berkah ini, kita sama-sama berdoa untuk keadaan dunia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Semoga segera mereda. Damailah dunia, damailah wahai umat manusia. Sahabat Yasdar, negara terbesar ketiga di dunia adalah jaringan V, yaitu sebuah bangsa yang memiliki wilayah namun tidak memiliki perbatasan, tidak ada tentara, tetapi memiliki populasi yang cukup besar. Dengan ratusan juta warga yang tersebar di seluruh penjuru dunia dan negara itu adalah jaringan V, sebagai proyek masa depan kebanggaan kita bersama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sepanjang sejarah manusia, setiap negara harus memiliki tanah, memiliki perbatasan, memiliki pemerintahan, tetapi era internet menulis ulang definisi itu. Jaringan V bukan lagi blockchain. Ini menjadi negara Web3, negara di mana ratusan juta orang berbagi ekonomi, sistem pembayaran, infrastruktur aplikasi dan jaringan identitas digital. Semua operasi tidak bergantung pada geografi. Seseorang di Vietnam dapat berurusan langsung dengan seseorang di Brasil. Seorang pengembang di India dapat membuat aplikasi untuk pengguna di Eropa. Sebuah toko kecil di Afrika dapat menjual ke komunitas global. Tidak perlu bank, tidak perlu SWIFT, tidak perlu perantara, hanya dompet V. Pertanyaannya, mengapa pemerintah tidak bisa mengabaikan koin V? Jawabannya simple. Saat ini dunia kripto telah mengkhawatirkan banyak pemerintah, anonimitas, pencucian uang sulit dikendalikan. Tapi Vcoin menempuh rute yang sama sekali berbeda. Sistem KYC skala besar membuat setiap pionir menjadi akun transparan. Identitas diverifikasi. Transaksi dapat dilacak, ekosistem sesuai dengan standar anti pencucian uang. Itu menjadikan V salah satu dari sedikit blockchain yang mampu terhubung ke sistem keuangan global. Kekuatan jenis baru sedang muncul. Secara historis kekuatan nasional berasal dari wilayah, sumber daya, dan militer. Tapi di era Web3, sumber listrik baru muncul, jaringan pengguna, ratusan juta perintis, ratusan ribu node ekosistem aplikasi sedang terbentuk. Ini adalah semacam kekuatan yang tidak membutuhkan wilayah, tetapi masih memiliki pengaruh global. Maka perumpamaan V-Network sebagai sebuah negara adalah cara yang tepat untuk menggambarkan ekosistem kripto yang sedang dibangun. Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diaofan dengan lebih dari 50 juta pengguna yang disebut sebagai Pioneer. Disinilah V-Network tidak hanya beroperasi sebagai mata uang digital, tetapi memiliki struktur sosial dan ekonomi layaknya sebuah negara digital.
Dalam beberapa tahun ke depan, dunia akan menyadari satu hal, sebuah negara baru telah muncul. Itu tidak ada di peta, itu ada di blockchain. Nah, marilah kita deskripsikan bahwa V-Network adalah negara baru blockchain. Kita bisa merepresentasikan melalui beberapa kesamaan aspek sebagai berikut ini. 1. Warga negara yang disebut pioneers pengguna V-Network adalah warga negara dari negara V. Mereka aktif menambang koin V harian melalui ponsel. Keaktifan ini mirip dengan partisipasi warga dalam kegiatan ekonomi harian. 2. Pemerintah dan konstitusi di sini adalah Paycor Team dan White Paper, di mana Paycor Team, Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diaofan, lulusan dari Stanford University bertindak sebagai pemimpin atau pemerintah pusat yang merancang teknologi dan kebijakan jaringan. Sementara White Paper, ini berfungsi sebagai konstitusi atau hukum dasar yang mengatur aturan main, hak dan kewajiban warga dalam ekosistem V. 3. Wilayah dan infrastruktur ini berarti blok mainnet dan ekosistem, di mana blok mainnet setelah bertahun-tahun dalam fase tertutup, peluncuran mainnet yang telah kita lalui pada 20 Februari 2026 adalah fase kemerdekaan, di mana negara ini terhubung ke dunia luar atau yang disebut dengan bursa. Selanjutnya masih merupakan bagian dari wilayah dan infrastruktur adalah aplikasi ekosistem. V-Network memiliki lebih dari 100 aplikasi yang siap digunakan dalam ekosistemnya, yang berfungsi sebagai infrastruktur layaknya kota, pasar, dan layanan publik. 4. Mata uang nasional. Picoin adalah alat tukar resmi di dalam negara tersebut. Nilai koin ini bersifat spekulatif dan diharapkan tumbuh berdasarkan adopsi, kegunaan, dan dinamika pasar yang secara proporsinya sebagai stablecoin yang diadopsi secara global oleh seluruh warganya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. 5. Sistem keamanan dan kepatuhan hukum cakupannya dua sektor utama, yaitu KYC dan Node. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran V-Network, silahkan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, selanjutnya poin 5, sistem keamanan dan kepatuhan hukum, di mana cakupannya meliputi dua sektor utama, yaitu verifikasi pengguna atau QIC, dan node yang tersebar jauh melampaui batas kelayakan yang terstandarisasi. Kemudian yang terakhir, poin 6, hubungan internasional lebih spesifik mengarah kepada open mainnet atau jaringan terbuka, di mana fase open mainnet adalah masa di mana negara VI membuka perbatasan ekonominya, memungkinkan Picoin ditukar dengan mata uang kripto lain seperti Bitcoin atau uang fiat di bursa internasional, termasuk visi jangka panjangnya Picoin sebagai alat pembayaran barang dan jasa. Nah sahabat, meskipun penggunanya masif, negara digital ini masih menghadapi skeptisisme terkait transparansi, kecepatan, kemajuan. Bahkan, hari ini tidak jarang berasumsi dengan potensi penipuan atau scam. Tentunya hal ini merupakan sesuatu yang lumrah terjadi, tergantung blok mana yang memberikan penilaian. Akan tetapi, bagi kita yang senantiasa selalu mengikuti perkembangan proyek ini secara kontinu, tentu saja hal-hal negatif seperti itu secara perlahan mulai terbantahkan. Terlebih saat ini, V-Network telah melewati protokol V 20.2. Bahkan yang paling mengejutkan, yang terbaru kita buka di saluran resmi. V-Network sejumlah bursa ternama telah menyelesaikan KYB. Di antaranya berita paling anyar yang saat ini hangat diperbincangkan. Ada Maxi, Badrum, Transfi, Elbank, Onrem, Jipto, Pionex, Onrem Money, Get.io, Bijet, OKX, dan yang sedang ramai diperbincangkan, tentunya Kraken. Untuk itu, fakta mana lagi yang kita dustakan? Demikian sahabat Yasdar, semoga tayangan ini bermanfaat. Pertahankan semua aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan mudah terprovokasi, mudah tergembosi sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab yang dipastikan hanya akan merugikan nasib kita pioner ke depan. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tetap di jalur, tetap semangat, tetap optimis,
tetap bersyukur. Tetap mengambil semua peluang dan potensi baik yang ada hari ini untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jedere jedere jedere. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159 พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $. เย้